Saudara, doa itu nggak bisa diprogram. Doa itu nggak bisa diatur jam berapa lama, tidak. Kalau itu semua terjadi, itu adalah agamawi. Semua agama itu punya program doa, punya jadwal doa, punya aturan doa, dan punya kata-kata atau permintaan doa yang sudah baku. Tapi kekristenan itu bukan agama, sehingga kalau kita berdoa itu nggak perlu diprogram, karena doa itu sebuah kehidupan. Jadi apa saja yang berupa kegiatan doa sebetulnya itu salah di hadapan Tuhan, karena doa itu bukan kegiatan. Saya beri contoh, orang hidup ini kan bukan sebuah kegiatan. Hidup itu bukan sebuah aktivitas. Hidup itu adalah hidup, yang artinya itu tanggung jawab yang kita harus lakukan. Bayangkan kalau hidup itu diprogram, akhirnya kita jadi robot. Padahal hidup itu berjalan dengan natural, secara alamiah. Coba renungkan, ya atau tidak? Agama itu memprogram doa. Agama itu mengatur doa. Agama itu, maaf ini kata kasar, mendikte Tuhan, mengatur Tuhan, dan memerintah Tuhan. Contoh pendoa syafaat, kita mendoakan satu suku bangsa, kita mendoakan sekelompok orang. Ayo saya tanya, coba saudara jawab jujur. Waktu kita mendoakan sekelompok orang atau satu suku itu, yang kita doakan itu apa? Keselamatan. Ya, maksudnya betul keselamatan. Bukan itu yang saya maksud. Keselamatan, ya bagaimana proses keselamatan itu? Gereja masuk, Ya, penginjil di sana, gereja masuk, terus apa lagi? Keselamatan, penginjil, oke, saya bahas keselamatan. Nah, di dalam doa untuk suku-suku tertentu, supaya keselamatan sama, doa kita itu bentuknya bagaimana? Karena masa suku film Yesus. Bukan kegiatannya. Dalam doa untuk kita minta keselamatan itu berlaku buat suku-suku itu. Doa kita itu bagaimana? Itu kalau film Yesus semua itu kan sarananya, tapi ini doanya. Nah, mintanya kepada siapa? Bukan minta, itu yang kurang ajar. Loh serius, kita bukan minta, tapi kita nyuruh Tuhan menyelamatkan. Nah ini yang goblok. Loh coba renungkan itu. Kita mendoakan suku, kita mendoakan sekelompok orang, isi doanya Tuhan selamatkan orang Makassar, Tuhan selamatkan orang Bugis. Nah itulah, itu salahnya kalau kita tidak pergi, nggak ada gunanya. Maka itu saya katakan tadi, doa-doa kita tuh diprogram. Kita sudah, ketika kita kumpul untuk doa sudah ada daftar doa. Yang ini doa untuk suku ini, yang itu doa untuk ini, doa untuk pemerintah, doa untuk negara, doa untuk apa. Bukan itu. Maka itu saya katakan tadi, kalau seperti itu kita cuma merintah Tuhan, kita nyuruh Tuhan. Berapa banyak pendoa-pendoa setelah berdoa syafaat, wah dengan ngotot, dengan teriak, wah sampai urat keluar semua di leher sini misalnya. Dan biasanya itu bentak-bentak Tuhan, atau tidak, wah klaim ini klaim itu. Nah biasanya setelah selesai doa sekian jam doa, halo puji Tuhan, sudah selesai. Saya bilang, ayo makan di mana habis ini? Betul tidak? Ayo jujur. Itu kan kurang ajar sekali. Jadi yang kerja siapa? Padahal 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus nyuruh kita pergi. Betul? Tuhan Yesus nyuruh kita pergi untuk memberitakan Injil supaya bangsa-bangsa diselamatkan. Menjelang yang menyuruh datang, kita nyuruh yang nyuruh. Akhirnya kita suruh-suruhan. Lalu berangkat itu siapa? Ini yang penting sekali. Ini hari apa ini? Selasa. Sabtu sore kami rombongan 9 orang tiba di Manado. Nah begitu turun, yang jemput sudah banyak karena ada artis Indonesian Idol dengan Teddy apa jadi rame. Tiba-tiba Roh Kudus bicara pada tentang seseorang. Nah ternyata orang ini nggak ada tujuan ke airport. Dia tadinya itu cuma kondektur taksi gitu aja. Roh Kudus bicara kuat kepada saya. Kamu buat sesuatu untuk anak ini. Ternyata dia orang dari Sumatera Utara, Islam, karena marga Tanjung. Nah, dia tidak punya tujuan apa-apa. Terus saya minta izin panitia, boleh nggak saya bawa anak ini? Kami nginep di kampung namanya Lalumpe.
Lalompe itu kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan. Di kampung betul, daerah dingin. Nah, berapa orang yang kenal saya tahu. Mereka bilang, wah Koden dapat mangsa lagi. Ya udah. Dan malam itu memang ada kebaktian karena KPT tiba sudah malam. Terus dia dicarikan pakaian, pinjam, karena dia nggak bawa pakaian. Gitu. Tadi ini baru saya waktu saya terus matiin. Dia dijam atau luar biasa. Malam itu selesai kami makan, ada mandi, terus saya mulai ngomong dengan dia. Saudara, saya cuma menyatakan kasih aja kepada Tuhan. Tuhan jamah hidupnya. Ada 7 hal yang menunjukkan kepada saya tentang anak ini. Dia kaget betul, dia masih muda. Nanti tanggal 8 Mei berumur 20 tahun. Dan dia selama hidup dia nggak pernah merayakan ulang tahun. Nah saya bilang, Papa akan buat ulang tahun khusus untuk kamu. Nah waktu saya doakan dia, itu giginya itu bunyi. Dia itu bencinya kepada bapaknya itu luar biasa. Terus saya bilang begini, anggap saya seorang bapakmu, lampiaskan kemarahanmu. Wih, saya dipukul, duplok dari belakang. Wah, dia betul-betul marah. Saudara, di situ dia mengalami kelegaan. Akhirnya ikut dalam, saya khotbah 3 kali di Kampung Lalumpe itu, 2 kali di Amurang. Dia ikut. Nah tadi ini masih gabung dengan tim yang ada karena yang lain masih belum pulang. Cuma saya dengan Teddy aja yang kesini tadi. Jadi kita harus cepat buat sesuatu yang nyata, nggak cuma doa. Bahkan saya mengatakan, maaf ya mungkin agak kasar kata-kata ini. Saya ini kalau melihat orang yang kerjaan cuma doa saja, saya tuh malah curiga. Malah itu dia, malas. Apalagi menara-menara doa yang banyak dibangun. Kita melihat betapa banyaknya orang-orang yang punya utang bersembunyi di situ. Loh betul enggak? Karena bagaimana utang bisa didoakan lunas? Kok enak? Lalu pakai doa puasa lagi. Loh coba renungkan, iya atau tidak? Kalau utang bisa didoakan lalu lunas, ayo kita utang bareng-bareng yuk. Itu Yesus yang bayar. Itu pengajaran ngawur betul. Utang itu mesti dibayar. Dan kita yang punya utang mesti kerja. Bukan berdoa malah sembunyi di situ. Terus HP dimatiin karena takut ditagih. Masalahnya kamu mana aja kemarin berdoa. Terus ya ayo, kalau saudara diutangnya enggak jengkel. Lu kok doa? Lu kapan bayarnya kamu ini? Ngerti nggak saudara? Jadi konsep doa di banyak hidup Kristen itu ngawur sama sekali. Apalagi kalau doa sampai habis miliaran rupiah. WPA nanti itu miliaran rupiah dananya. Ngeri sekali. Itu kalau dipakai untuk membantu orang miskin, memberi makan mereka. Oh itu luar biasa. Tapi ini agak dikerjakan. Silakan hari ini baca. 1 Yohanes 5:14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita kalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak. Sudah jelas? Saya beri pertanyaan begini. Menurut firman ini, kalau kita nih berdoa dulu atau cari kehendak Tuhan dulu? Coba dilihat baik-baik. Kita berdoa dulu atau cari kehendak Tuhan dulu? Nah ya artinya kita ini kalau berdoa ngomong nyerocos dulu, minta atau begitu, atau kita cari kehendaknya dulu. Nah jadi setelah kita tahu kehendaknya baru kita berdoa. Contoh kecil, doakan orang sakit. Tidak semua orang sakit kita doakan sembuh. Seandainya orang itu mulutnya rakus, semua dimakan, yang Tuhan larang pun dimakan, jangan didoakan sembuh. Suruh bertobat dulu, jangan rakus. Percuma kita doa sia-sia juga. Nanti kalau penyakit itu Tuhan izinkan, seperti pengalaman Ayub, itu kan gak perlu didoakan. Doanya adalah Tuhan beri dia kekuatan untuk lulus ujian ini. Betul tidak? Jadi cari kehendaknya dulu. Nah begitu kalau untuk kita berdoa untuk suku-suku itu, kita cari dulu Tuhan mau apa dengan suku itu, untuk masalah apa saja dalam hidup kita. Ya baik untuk masalah pribadi, masalah keluarga, apa saja. Kemarin waktu saya masih ada di Amurang, saya dapat telepon dari Jakarta. Saya nggak kenal orang ini, tapi temannya dia, anaknya itu pernah saya tolong karena narkoba.
Nah anaknya ini narkoba juga. Umur 31 tahun, sudah punya anak 2 suami. Nah kemarin itu polisi minta sekian puluh juta. Dan mereka ini keluarga yang bukan kaya. Nah uang yang ada itu kalau mereka jual mobil, orang tua ini. Dan kalau mereka jual mobil, mereka nggak bisa kerja. Nah terus dia minta doa supaya Tuhan bisa buka jalan. Saya bilang maaf, saya nggak bisa doakan. Untuk apa bayar polisi itu? Karena narkoba di Indonesia itu ada kesempatan polisi cari duit. Nanti kalau bapak bayar ini belum tentu dikeluarkan. Nanti cari alasan lain disuruh bayar lagi. Dia nangis sebagai orang tua. Saya bilang saya tahu perasaan bapak. Tapi anak ini harus diajar bertanggung jawab. Nah saya tanya sudah berapa kali bapak tolong ini? Sudah sering. Nah itu dia. Orang narkoba selalu menggunakan kesempatan kalau ada orang yang nolong. Jadi jangan ditolong. Ya tapi ini kali pertama dia masuk penjara. Nah ini kesempatan biar kau rasa. Lalu saya terangkan begini, saudara lihat. Semua akar dosa itu karena orang itu nggak mau bertanggung jawab. Betul? Nah kalau kita lihat begitu kejadian 126 kita baca, itu tanggung jawab. Manusia itu diciptakan Tuhan untuk bertanggung jawab. Kalau orang itu nggak mau bertanggung jawab, maka dia cari jalan pintas, judi, pornografi, narkoba, itu jalan pintas karena orang itu nggak mau bertanggung jawab, orangnya malas. Jadi anak ini sudah tahu dia berbuat, orang lain yang suruh nanggung akibatnya karena dia ditolong terus. Terus saya tanya, apa dia anak pertama? Betul, nah itu dia. Biasanya orang Tionghoa anak pertama itu kebanyakan jadi rusak. Kenapa terlalu dimanja? Kebanyakan ya. Itu. Jadi biarkan dia bertanggung jawab. Memang sakit. Wah nanti kalau disiksa bagaimana? Kalau dia mati bagaimana? Nggak mungkin lah saya bilang sama Guyon. Dia itu pakai narkoba itu sudah berani mati. Jadi nggak perlu takut mati lagi di dalam situ. Betul toh? Saya ngomong. Nah jadi nggak perlu didoakan. Biarkan saja. Minta Tuhan memberi kekuatan. Jadi lagi sekali semua hal yang kita perlu kita tanya dulu kehendak Tuhan itu bagaimana. Untuk masalah apa saja. Apalagi untuk masalah pekerjaan. Ibrani 7:25. Nah ini pendoa syafaat harus menggunakan ayat ini. Kalau nanti World Prayer Assembly atau WPA akan diadakan bulan Mei di Indonesia, sekian ratus negara berkumpul. Lagi sekali sedih saya melihat sekian miliar uang dikeluarkan untuk sewa hotel, untuk panggil artis, untuk bayar ini gedung dan semuanya itu, makanya. Nah, padahal yang perlu begini. Saya beri pertanyaan dulu kepada saudara sebelum baca Ibrani 7:25. Pernahkah saudara mikir sejak Tuhan Yesus naik ke surga, ya, sejak Tuhan Yesus naik ke surga sampai dia nanti datang kembali, kira-kira dia itu kerja apa, ngerjain apa di sana? Atau buat apa, atau ngapain? Pertanyaan ini dimunculkan dulu sebelum kita baca. Apa? Ya kamu sudah tahu. Bentuknya nanti beda. Nah ini ayatnya, tolong dibaca. Sejak dia naik ke surga sampai nanti dia datang kembali, cuma ada satu pekerjaan Tuhan Yesus. Ya kan? Karena itu dia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantarnya. Nah kata hidup senantiasa itulah bukti bahwa sejak Tuhan kita naik ke surga sampai nanti dia datang kembali, dia tidak buat apa-apa selain menjadi pengantar. Terjemahan lama menjadi pensyafaat. Pensyafaat itu bahasa Arab. Menjadi pembela. Itu yang dikerjakan Tuhan Yesus. Karena ia sanggup menyelamatkan semua orang yang datang kepada dia, datang lewat dia kepada Bapa. Nah lalu apa tugas kita dalam doa itu? Jadi begini, ini pengalaman saya. Ya, kenapa saya bisa ke Papua? Jadi misalnya malam ini kita di sini malam, di Makassar kita malam, di Amerika mulai pagi, misalnya begitu. Nah saat ini dia lagi bersyafaat, misalnya untuk orang-orang Mandar, misalnya begitu. Nah terus dia tuh cari teman. Maka itu ketika dia doa di Getsemani, dia kan gak sendirian bukan, dia ngajak 3 murid. Nah itu terminologi yang saya pakai.
Jadi tiap kali kita masuk dalam doa syafaat, itu sebetulnya kita sedang menemani Yesus berdoa. Nah, waktu kita menemani dia berdoa, dia lagi doakan, bersyafaat untuk suku apa atau bangsa apa. Nah, nanti dia akan pilih kita yang lagi jadi teman doanya saat itu. Dia tetapkan kita untuk beban yang mana yang dia bagi. Dan itu hubungkan dengan Matius 11. Pikulah kuk yang kupasang. Masih ingat kuk itu? Kayu itu. Jadi Yesus sudah pikul satu, yang sebelah ini masih kosong. Nah, yang kosong ini dia cari kita untuk mikul. Bulan Agustus 89, waktu saya di Pasadena, California. Nah, tiba-tiba Tuhan beri saya beban Papua, karena saya baca satu buku. Nah, saat itu dia lagi mikirkan Papua. Terus dia cari teman, siapa yang aku putus ke sana. Nah, kalau saya pakai kata manusia, kebetulan saya siap. Walaupun saya belum tahu mesti kemana. Pokoknya saya bilang, Tuhan ini aku, putuslah aku, terserah. Nah, ketika Tuhan melihat kesiapan saya, ya dia ngomong, Daniel Papua. Jadi pendoa syafaat harus betul-betul membuka hatinya. Tuhan taruh beban hatinya ke kita itu kemana. Jadi doa syafaat, doa-doa kita gak cuma melempar kata-kata ke udara, tidak. Terus setelah itu kita tak lepas tanggung jawab, Tuhan suruh kerja, kita makan. Tanggung jawab ini, saudara, yang kita harus pikirkan baik-baik. Nah, itulah doa. Jadi harus tahu betul, mikirkan Tuhan itu mau apa, ke siapa yang harus kita tuju. Kejadian 18. Ini contoh ayat yang ke-16. Hari itu Yahweh sedang sedih. Judulnya apa ayat 16? Kejadian 18. Nah, ini bukti contoh yang baik. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Jelas sekali. Kapan Abraham bersyafaat? Bukan dia minta dulu. 18 ayat 16. Tapi Yahweh ngajak dia ngomong dulu, baru dia bersyafaat. Betul? Coba saya baca. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ. Siapa orang-orang itu? Nanti baca di ayat 1. Itu Yahweh dengan 2 malaikat. Di perikop pertama, Yahweh dengan malaikat itu datang kepada Abraham memberitahu, tahun depan Sarah melahirkan. Sudah? Mereka berangkat. Sudah? Dan memandang ke arah Sodom. Kenapa ke arah Sodom? Ayat yang ke-20. Sesudah itu berfirmanlah Yahweh, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Mari kita bongkar sikap ini. Jadi begini, Yahweh turun dari surga menemui Abraham. Ada 2 tujuan. Yang pertama memberitahu, janji anak yang aku janjikan tahun depan lahir sudah lewat. Terus yang kedua, dia mau ngecek. Kan ada laporan, betul-betul? Kan ada laporan ke surga, keluh kesah orang tentang Sodom. Siapa yang melapor? Berarti orang-orang yang tahu keadaan itu. Dan ini bukan orang Kristen loh. Betul? Bukan orang Kristen. Karena belum ada orang Kristen waktu itu. Pokoknya orang. Jadi sampai hari ini, di tempat mana saja ada masalah, ada bencana, ada apa, orang-orang yang mengeluh, orang-orang yang menangis, itu didengar oleh surga. Ketika kedengaran sampai ke telinga Papa yang penuh kasih itu, dia ngecek. Betul. Nah, waktu dia ngecek, dia gak mau sendirian. Dia itu cari sahabat. Lagi sekali pensyafaat tadi. Nah, kebetulan hari itu Abraham siap. Kembali ke ayat 16-nya. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantar mereka. Semua kita kalau punya tamu, lalu tamu sudah pamit pulang, ayo kita masa tetap di dalam rumah. Jadi kita apa? Sudah ngantar. Apalagi kalau tamunya itu terhormat, betul? Atau pejabat, terlalu kurang ajar kita tetap di rumah, mereka keluar sendiri. Nah, ketika Yahweh bersama 2 malaikatnya selesai tugasnya kepada keluarga Abraham, mereka pergi. Ya otomatis Abraham ngantar. Ayat 17, berpikirlah Yahweh. Nah, ini menarik sekali. Kalau saya punya terjemahan lain,
bahasa apa saja, kalau kita bahasa Indonesia, nanti sudah akan menemukan ada satu tulisan Tuhan berhenti sejenak. Misalnya gini, kalau tamu kita sudah keluar, sudah pamit, tiba-tiba berhenti, kita mikir apa? Nah, ada yang ketinggalan ini. Apa itu? Tapi kan Abraham nggak tahu apa itu. Tapi dia bingung. Kenapa Tuhan berhenti? Karena lagi berpikir. Nah, terus begini, kalau saya baca ayat ini, kan berpikir, bukan ngomong. Beda. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Coba bayangkan, saudara. Begitu rendah hatinya Bapa kita di surga, sampai ketika dia akan buat sesuatu, dia punya rasa bersalah. Kalau dia nggak berunding dengan sahabatnya, katakan amin. Ini luar biasa. Ketika pertama kali lagunya Israel Youth muncul, I'm Friend of God, saya belum tahu kalau dia ngarang lagu itu. Begitu saya dengar lagu itu, saya menangis, sudah. Ini lagu luar biasa. I'm a friend of God. Who am I? Siapa aku ini? Sehingga engkau begitu memperhitungkan aku. Itu lagu luar biasa. Nah, Israel Youth mendapat lagu itu karena ayat ini. Abraham itu sahabatnya Bapa. Nah, coba ya mulai hari ini siapapun kita, Bapa di surga tidak pernah lihat jabatan, kedudukan, status sosial, betul? Pokoknya kita anak-anaknya, dan dia sayang kita, dan kita mau ikuti apa yang dia katakan. Kondisikan diri kita sedemikian rupa sampai Papa itu bisa merasa segan kalau dia nggak ngajak berunding kita dalam segala sesuatu yang dia mau buat ke depan itu. Dia itu berpikir, masa, kalau saya pakai terjemahan sehari-hari, masa aku nggak mau ngomong pada sahabatku itu, apa rencanaku untuk Sodom itu? Bukankah sesungguhnya Abraham akan jadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas muka bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya, dan seterusnya. Ngomong dalam hati ini. Ayat 20, sesudah itu, sesudah apa? Mikir sebentar. Akhirnya dia memutuskan, nggak bisa, aku harus ngomong pada sahabatku ini. Buka Amos 3 ayat 7. Soalnya kan kaget nanti. Amos 3 ayat 7. Saya dapat pewahyuan Amos 3 ayat 7 itu tahun 78, saudara. Dan itu luar biasa. Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Saya sangat radikal kepada rahasia firman yang Tuhan berikan kepada saya tahun 78 lewat sebuah buku yang judulnya Menuju Takhta. Saya buku itu sudah dicetak lagi, hanya sekali dicetak karena nggak laku. Ada buku bagus, Yeremia almarhum yang memaksa saya baca buku itu tahun 78. Nah, ayat ini yang dikupas habis. Sungguh Amos 3 itu, Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu sebelum dia mengajak sahabat-sahabatnya. Siapa itu? Hamba-hambanya kita ini berunding. Saya kaget. Bagi yang kenal saya tahu, saya ini orang keras, Pak. Saya nggak mau tahu kalau saya punya rencana apa. Bahkan istri saya aja heran lihat saya. Dia ngotot. Kemarin tadi kaget karena bupati datang terlambat, suruh nunggu. Saya bilang tidak mau. Bukan saya sombong. Itu hari Senin. Karena Bupati Minsel mengundang kami Minahasa Selatan untuk beribadah. Kaget. Semua pejabat, semua lurah, camat kumpul semua sekabupaten itu. Wih, 1.000 orang lebih. Nah ini mereka sudah menunggu dari jam 8. Sudah jam 9-an, Ibu Bupati masih di daerah Tanawangko, belum sampai Amurang. Mau jam berapa ini? Saya merasa kasihan rakyat yang perlu pejabat untuk urusan surat ya rantai. Saya bilang protokol sampai kaget. Nah salah satu lurah itu anak kami yang undang sampai gimana muka itu. Saya tidak menunggu bupati. Waktu ini berharga. Ini ibadah. Kaget. Saya ini keras betul. Tapi Tuhan itu luar biasa. Dia tidak akan buat apa-apa kalau kita sahabatnya ini nggak ngerti apa yang dia mau putus. Artinya saudara, banyak pekerjaan Tuhan tidak selesai. Dan biasanya orang karismatik, orang Pentakosta pasti nyalakan setan. Itu pasti setan itu yang tahu. Gobloknya setannya itu kita sendiri, tahu nggak? Karena kita, iya sama. Lah itu kita ini dewan musyawarahnya. Oke, karena Jamie ngomong itu coba buka
Yeremia 23 ayat 18. Nah, surga itu punya MPR ternyata. Dulu saya mikir MPR-nya itu malaikat. Ternyata tidak. Yeremia 23 18. Jadi kalau kita doa, saudara, bukan cuma melontarkan kata-kata ke udara, tapi betul-betul bersekutu. Kita tahu dulu kehendaknya itu apa. Silakan yang mau baca. Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Nah, siapa yang hadir dalam Dewan Musyawarah? Ya gue. Dia punya MPR di surga. Kalau di Indonesia sebagai negara republik, kita anggota legislatif yang menentukan hukum, membuat undang-undang, membuat peraturan negara. Itu kita gerejanya. Maka itu doa-doa kita gak cuma melontarkan kata-kata ke udara, tapi berunding, berunding, duduk dengan dia, diskusi. Papa melontarkan idenya begini-begini. Waktu dia menyuruh saya ke Papua, saya gak banyak tanya. Saya tahu dia pasti punya rencana. Saya pergi, saya survei apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua. Setelah 13 bulan, saya ingat betul setahun lebih, saya cuma keliling, gak banyak pelayanan. Saya mencari data. Akhirnya kesimpulannya mereka perlu sekolah. Jadi saya gak dirikan gereja. Lah banyak pendeta goblok langsung buka gereja. Saya gak mau goblok juga kayak pendeta-pendeta yang lain. Harus tahu dulu Tuhan maunya apa untuk daerah itu. Karena tidak semua daerah butuh gereja. Apalagi di Papua sudah banyak gereja. Untuk apa saya membuat perusuh lagi kalau tambah gereja satu lagi? Nah sekarang kehadiran kami sangat dibutuhkan oleh mereka, karena ini mereka tuh. Nah jadi berunding dulu Tuhan itu dengan kita. Saya simpulkan balik. Seandainya saya tidak taat waktu itu, saya nggak mau ke Papua. Saya sudah punya izin tinggal di Australia, saya nggak ada masalah. Ke Amerika, Eropa saya nggak ada masalah. Saya dulu jarang pulang ke Indonesia, saya lebih lama di luar negeri. Dengar pertanyaan saya. Seandainya saya tidak nurut pada Tuhan, saya tetap dipakai Tuhan atau tidak? Tetap, betul, tapi tidak maksimal. Itu yang berbahaya. Maka itu jangan pakai ukuran. Lah kan dia tetap dipakai Tuhan. Pertanyaannya kan ada 3. Kehendak Tuhan yang baik, yang sempurna, dan yang berkenan. Yang mana? Coba nanti kalau saudara baca Kisah Rasul 16. Ketika Paulus ngotot menginjil di Asia, tapi Roh Yesus, Roh Kudus, dan Roh Yesus mencegahnya. Lalu dibelokkan. Paulus bingung. Ke sini nggak boleh, ke situ nggak boleh. Mau kemana? Tiba-tiba Roh Kudus membawa dia ke Troas. Dan sudah malam dia berhenti. Lalu dalam penglihatan dia lihat orang Makedonia panggil-panggil. Nah itulah Injil pertama kali sampai di Eropa. Pertanyaannya sama. Kalau hari itu Paulus nggak nurut, apakah dia gagal jadi penginjil? Tidak. Tapi nggak maksimal. Nah banyak pelayan Tuhan tidak maksimal. Maaf contohnya, ada seorang worship leader yang hebat di satu gereja. Seandainya Tuhan membawa dia ke tempat lain, pasti lebih hebat daripada di situ. Jadi sungguh Yahweh Tuhan tidak buat sesuatu sebelum dia menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, yaitu kita, Dewan Musyawarahnya. Jadi Ibrani 7:25 seperti itu. Ketika kita, Yesus berdoa, dia cari sahabat. Udah, kita kembali ya Kejadian 18. Apa syafaat Abraham? Ini penting. Syafaatnya itu setelah Tuhan memberitahu bahwa kau akan menghukum negeri itu. Wah, kaget dia. Nah, kalau dia tidak tahu apa yang diputuskan Tuhan tentang rencananya untuk negeri itu, mau doa apa? Ya toh? Nah, kata syafaat, kalau kita melihat Kejadian 18, jujur, ini doa atau ngomong-ngomong. Nah, jadi nggak ada kata doa syafaat itu. Diskusi dengan Tuhan. Maka itu para pendoa bertobatlah. Jangan suka merintah Tuhan, ngatur Tuhan, mendikte Tuhan, nyuruh Tuhan begini. Wih, kejam sekali. Dengarkan Tuhan mau bicara apa dulu, baru kita ikut. Nah, setelah Abraham tahu, oh maksud Yahweh itu begitu, baru dia syafaat. Seandainya ada 50 orang benar di situ, apakah hakim segenap bumi yang maha adil akan membinasakan yang benar bersama yang tidak benar? Luar biasa diskusi. Itu caranya. Cepat.
Keluaran 32. Wah, ini menarik sekali dengan Musa, saudara. Hari itu Yahweh marah kepada bangsanya yang dia lepaskan dari Mesir. Ayat 9. Lagi firman Yahweh, Keluaran 32 ayat 9 ya. Lagi firman Yahweh kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkok. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Saudara perhatikan kata biarkanlah aku. Berarti Yahweh minta apa kepada Musa? Nah, kan aneh, kok bisa? Saudara, lagi sekali kita belajar. Ternyata Papa kita terendah hati luar biasa. Tanggal 9 yang lalu itu hari apa ya? 9 itu hari apa sih? Kamis. Ya, 9. Ada 2 stasiun TV, apa itu minta saya merekam acara mereka. Itu di sela-sela saya nunggu pemberkatan pernikahan. Nah, mereka sudah menyiapkan apa itu program. Ya, saya lupa istilah judulnya apa. Begitu yang kedua direkam, tiba-tiba Roh Kudus untuk saya keluar dari skenario mereka. Muncul sebuah kalimat yang membuat pewawancaranya jadi diam sebentar. Akhirnya dikat, terus diskusi. Saya lupa topik apa itu. Saya berkata begini, Tuhan itu, ini tentang di manakah Tuhan ketika aku punya masalah. Itu judulnya, diskusinya. Nah, tiba-tiba keluar dari topik itu, tiba-tiba nyeletuk. Mengapa kita seringkali sudah berdoa, tapi Tuhan gak jawab, sehingga kita bertanya, Tuhan di mana ketika aku punya masalah? Tiba-tiba muncul nih, dengarkan. Ini pengalaman saya. Tuhan kita itu pribadi yang sangat sopan dan tahu aturan. Kalau Dia tidak kita beri kesempatan untuk buat sesuatu atas hidup kita, jangan harap Dia mau masuk ke hidup kita atau intervensi ikut campur masalah kita. Kaget itu pewawancara. Hostnya itu jadi berhenti. Saya baru tahu kalau Tuhan seperti itu. Maka itu kalau doa-doa kita cuma minta tolong, itu bukan berarti memberi kesempatan Dia. Tapi kalau kita cuma minta tolong dalam doa kita untuk masalah kita hadapi, itu artinya kita ngatur Dia nuruti keinginan kita. Masih ingat waktu kita rapat tentang satu sekolah Alkitab? David ada di situ waktu itu. Saya bilang pada mereka, sebelum orang yang merasa memiliki sekolah itu menyerahkan kepada Tuhan, percuma kita rapat. Tadinya rapatnya mau panjang-panjang, 5 menit selesai. Karena setelah saya terangkan, karena masih ada seseorang yang merasa itu punya dia. Nah, Tuhan itu sangat sopan, katakan amin. Dia menghormati pemilik di situ. Ini kita harus mengerti. Itu Papa kita yang hebat. Nah, seperti itu Musa. Musa itu punya posisi begitu rupa di hadapan Tuhan. Sama seperti Abraham sahabat. Bukankah Papa sudah menyerahkan kepada Musa sebagai pemimpin untuk bangsa itu? Ya atau tidak? Ingat Keluaran pasal 3 ketika Yahweh pilih Musa. Di situ saya kagum, saudara. Walaupun dia yang punya keputusan, tapi dia menghormati yang diserang di situ. Ini kepemimpinan yang luar biasa. Dia nggak intervensi langsung. Hebat tidak Tuhan kita ya? Belajar untuk mengenal. Dia sangat sopan dan dia tahu aturan. Kalau kita tidak menyerahkan, kenapa? Kenapa Mel mau minum dulu? Kalau kita tidak menyerahkan hak itu kepada dia nggak bisa apa-apa. Nah, biarkanlah aku Musa. Musa dapat kesempatan yang tak ternilai. Misalnya kalau Musa itu orang karismatik, pasti doanya gini, jadilah kehendak Tuhan. Untung dia bukan karismatik. Dia menggunakan haknya. Lihat ayat yang ke-11. Lalu Musa bagaimana? Mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhannya dengan berkat. Tawaran yang hebat dia tolak. Padahal kalau hari itu Musa berkata, jadilah kehendak. Lalu 3 juta lebih pokoknya binasa semua orang Israel. Tinggal Musa sekeluarga. Musa berdosa tidak? Tidak.
Memang Tuhan yang mau. Tapi ini luar biasa. Kalau Tuhan membunuh mereka semuanya, apakah Tuhan turun derajatnya sebagai Tuhan? Ayo jawab. Apakah Tuhan turun derajatnya sebagai Tuhan? Tidak juga. Lalu apa yang kita mau disusulkan kalau begitu? Kalau semuanya tidak. Jawabannya cuma satu. Dia berdaulat dan menghormati orang yang dia pilih. Saudara. Itu saya kagum sekali. Maka itu doa kita jangan ngawur. Hanya merintah, hanya minta. Tapi ngerti yang dia mau itu apa. Nanti pulang bacanya karena waktu. Ada 3 hal isi doa. Isi Musa nasihati Tuhan. 1, dia menganggap Tuhan itu kayak anak kecil. Kalau kita baca itu menarik sekali. Saya punya ilustrasi yang sangat indah. Siapa yang pernah ngajak anak kecil ke supermarket lalu minta satu, kita gak putus nangis, terus dia guling-guling begitu. Terus kita berkata, ya Jim selamat jalan. Terus kita berkata, ih kamu gak malu, orang lihat itu, orang lihat itu. Nah di bagian pertama ayat 11 ini, Musa membuat Tuhan kayak anak kecil. Kalau saya pakai bahasa bebas, Yahweh apa engkau gak malu nanti kalau engkau bunuh mereka semua? Nanti orang-orang Mesir ngomong apa? Hei lihat itu, dia gak mampu membimbing mereka. Saudara kurang ajar betul Musa ini. Nanti gak bisa bayangkan gak sikap Musa. Yang kedua, dia itu mengingatkan Yahweh. Ayat yang ke-12 juga, untuk bertobat, berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu. Saya ketemu. Nah kalau saudara pakai bahasa Inggris, repent oh God. Repent itu bertobat saudara. Tuhan suruh bertobat, kurang ajar ini Musa. Itu hubungannya begitu dekat. Saya kagum sekali. Yang ketiga itu ayat 13 mengingatkan covenant yang dia pernah ikat dengan Abraham, Ishak dan Israel. Ingat Musa sudah dapat kesempatan. Kalau dia berkata jadilah kehendakmu saja, lenyap Israel di bumi, maka Musa jadi bangsa baru. Dia tolak tawaran ini karena dia tahu posisinya. Nah nanti saudara, kalau kita sudah tahu, karena bagi saudara yang baru pertama kali dengar konsep ini, cerna. Kalau semua saudara sudah sampai ke bagian ini, saudara akan kagum. Nanti saya uraikan. Jadi Tuhan dianggap pikun oleh Musa. Ingatlah, kan lupa namanya. Ingat. Maka itu saudara kenali firman Tuhan. Kemarin dalam pertemuan dengan semua pejabat Kabupaten Minahasa Selatan, saya bicara tentang konsep Musa ini. Apa yang menyebabkan bangsa kita hancur? Karena pemerintah yang membuat hukum, melanggar hukum itu sendiri. Tapi Tuhan kita tidak. Dia buat hukum. Padahal sudah janji dengan Abraham gak akan dibinasakan. Ketika Musa mengingatkan, ini yang luar biasa, Yahweh tunduk pada hukum yang dia buat sendiri. Katakan amin. Begitu pula orang tua. Kapan anak-anak kita tidak menghormati kita? Ketika kita melanggar yang kita buat sendiri. Anak-anak gak akan nasi. Betul? Ternyata konsekuensi itu penting. Nah papa kita itu konsekuen seperti ini. Sudah? Dengan bersumpah pada dirimu sendiri. Ayat 14. Coba baca kalimat itu. Dan Yahweh bagaimana? Menyesal. Bayangkan. Dia tidak bisa merubah karakter dan kepribadiannya. Dia itu kudus. Dia itu kasih. Itu jelas. Itu gak bisa diubah. Tapi keputusannya bisa diubah. Kalau ada sahabat-sahabatnya. Katakan amin. Orang-orang yang duduk dalam Dewan Musyawarah Ilah menggunakan haknya. Ternyata Tuhan itu mau dengar. Para Jakarta bilang gila ini. Tuhan mau dengar kita. Maka itu jangan cuma perintah dia, hormati dia. Dia itu pribadi yang luar biasa. Kalau dia tahu alasan-alasan kita ajukan ke surga itu adalah hukum yang dia buat sendiri, percayalah dia mau merubahnya, saudara. Dan inilah Tuhan kita. Dan banyak gereja tidak mengerti salah satu hati Papa kita yang seperti itu. Maka itu di dalam pergumulan doa kita,
bukan doa sikap secara agamawi. Lagi sekali Abraham doa syafaat, Abraham bersyafaat, tapi nggak berupa doa, diskusi. Karena sejak hari itu rupanya Papa di surga sangat kagum pada Musa. Ini orang luar biasa. Pasal 33 masih Keluaran. Nah ini ayat yang luar biasa. Ayat yang ke-17. Ayo semua kita kondisikan diri kita begitu rupa sampai apa yang Papa buat kepada Musa, dia buat pada kita juga. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan ku lakukan. Ya, kalau saudara cuma baca begini saja tanpa mengenal dengan semua konsep hati Papa di surga, saya percaya firman ini nggak ada artinya. Tapi kalau saya beri pertanyaan ini dalam konteks kalimat ini, firman Yahweh, siapa yang nuruti siapa antara Papa dengan Musa? Coba baca. Ngerti pertanyaannya? Siapa yang menuruti siapa? Nah, gila ini. Bagaimana bisa terjadi Tuhan nurutin Musa? Lalu jangan cuma baca begitu saja. Kata juga itu penting. Ayo. Kalau ada kata juga, hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, itu artinya apa? Dalam penjabaran kata juga dalam kalimat ini, itu artinya apa? Apa? Ya, hampir betul. Ada hal yang lain, tapi kurang tepat. Apa? Artinya begini. Berarti cuma sekali itu aja atau sudah ada sebelumnya? Nah, itu yang penting. Jadi nggak cuma sekali itu saja Tuhan nuruti Musa, sudah berkali-kali juga hal yang dulu. Nah, pertama kali saya mendapat rahasia ini, saya tuh cari bagaimana bisa terjadi Tuhan nurutin. Ayo, kalau ini terjadi, perlu nggak doa panjang-panjang? Ya jawab. Perlu nggak doa berjam-jam, berhari-hari? Enggak. Beberapa orang yang pertama kali ngikut saya pelayanan, mereka tuh akan kaget. Karena hampir nggak pernah mereka lihat saya duduk berdoa, tuh nggak pernah. Terus ada yang bilang, kenapa kamu beda dengan pendeta-pendeta yang lain? Saya bilang, saya bukan pendeta. Lalu siapa? Saya bilang, saya ini temannya Tuhan. Maaf, saya pakai hukum ini. Jadi nggak perlu saudara, itu agamawi. Karena kalau kita pakai 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, berdoalah senantiasa. Artinya nggak putus-putus. Nah kalau doa pakai agamawi, merem terus kapan kerja? Loh betul nggak? Yang Papa minta kita ini bersekutu, bergaul dengan Dia. Bukan berarti tidak perlu ada sikap doa waktu doa, tidak. Tapi ini loh, tidak ditulis juga hal yang kamu doakan Musa. Enggak. Yang kamu katakan. Apa bedanya doakan dan katakan? Ayo, apa bedanya? Apa? Diskusi, bersekutu, ngomong-ngomong. Doa itu tutup mata minta. Nah, Papa nggak mau begitu. Terus saya tanya pada Papa di surga, bagaimana itu bisa terjadi? Syaratnya itu apa? Ada di ayat 17 juga. Ayo kita lihat itu. Karena. Nah, kata karena itu menunjukkan alasannya. Mengapa Papa bisa melakukan itu kepada Musa? Sebelum kita belajar ini, pertanyaan yang penting begini. Kira-kira Musa bisa salah omong gak? Bisa salah omong tidak? Bisa. Nah, pertanyaan berikut, kenapa Papa gak takut kalau dia salah ngomong? Kan sudah janji, apa saja yang kau katakan aku lakukan. Nah kalau Musa salah ngomong, maka baiknya Papa kita ada pelajaran yang buat Musa gak akan salah ngomong. Takut sejak itu. Masih ingat ketika dia disuruh Tuhan katakan pada gunung batu itu, karena bangsa ini perlu air, kan dia emosi. Lah emosinya itu kan seharusnya baik, karena dia lagi bela Tuhan toh. Loh betul nggak? Dia akan marah kepada bangsa kurang ajar itu. Bangsa nggak tahu berterima kasih. Sudah dikasih, sudah apa? Mas begini ngomel maki-maki. Musa emosi.
batu itu dengan tongkat itu, air tetap keluar. Tapi hukumannya itu nggak seimbang dengan kesalahan. Kesalahan kecil, ayo coba renungkan. Bedanya bedanya suruh ngomong dan mukul kan cuma tipis, betul? Seharusnya kan nggak ada yang dirugikan. Tuhan juga nggak rugi. Toh kalau nggak dipukul, mau ngomong gunung batu tetap keluar air, tongkatnya pun nggak patah, apa yang dirugikan? Tapi kenapa hukumannya seberat itu sehingga Musa nggak boleh masuk Kanaan? Nah disitu saya cari, Papa kenapa? Saya belajar, karena saya bilang saya tetap manusia yang bisa salah. Saya nggak mau salah seperti Musa. Nah ini pelajarannya, otoritas. Musa tidak menghormati firman-Nya karena bangsa itu dengar, katakan, bukan pukul. Yang kedua, wah ini kalau nggak dididik gawat ini anak satu ini, sehingga dia merasa tongkat itu milik dia, bukan milik Tuhan. Kalau dia bisa buat seenak, satu hari dia cekin pada Israel, dipukul jadi kucing, kamu jadi kerang, jadi aduh. Iya toh, bisa bayangkan nggak? Wah ini gawat ini, nggak kasih pelajaran gawat. Nah sejak itu Musa belajar, nggak boleh sembarang ngomong, nggak boleh sembarang melakukan apa-apa. Maka itu Yahweh berani berkata, juga hal yang telah kau katakan itu akan kulakukan. Karena Papa kenal betul Musa itu. Nah begitu pula dalam hidup kita. Ternyata Papa memperhatikan kita bicara apa dalam hidup ini tentang dia dan dengan dia. Apalagi kalau doa-doa kita, kalau saya kembali pakai kata doa, itu bukan egois, hanya untuk diri kita dan keluarga kita saja. Maaf, satu kali ada orang yang tanya lagi hal yang sama. Karena mereka itu heran, karena mereka sering ikut banyak pendeta, kok beda dengan saya doa-doa itu. Saya bilang pada yang satu lagi dalam kesempatan yang berbeda, kenapa Tuhan bisa buat itu kepada saya? Kenapa beda dengan yang kau lihat pada orang lain? Karena selama saya jadi hamba Tuhan, sekarang sudah enggak lagi sama sekali. Saya itu tidak pernah berdoa untuk keperluan pribadi. Bukan sombong. 3 bulan kami menikah, istri saya itu baru sadar. Loh, aku baru sadar ini. Ternyata selama ini aku nggak dengar kamu doa untuk minta keperluan kita. Ada sebagai orang yang sering dengar juga begitu. Terus saya jawab, lah apa yang mau diminta? Dia mencukupi semua begini. Jadi sampai hari ini saya tidak pernah doa untuk masalah pribadi saya, untuk keperluan saya tidak. Bukan sombong. Masalahnya saya pakai Matius 6 ayat 32. Sebab Bapakmu tahu apa yang kau perlukan. Ya untuk apa kalau dia tahu? Matius 6:32. Cara tiga-tiganya kita apa? Nah kita semua sebagai orang tua kan tahu juga. Kalau anak kita sakit, apa harus lapor? Sudah lagi sakit, baru panas dikit aja sudah rasa kita ya. Betul? Sudah panik. Kalau sepatu mereka jebol, mereka nggak perlu minta, nggak perlu ngerengek, kita tahu. Nah jadi doa-doa kita itu harus jelas. Jadi karena saya nggak pernah minta untuk keperluan pribadi. Nggak pernah. Satu hal kecil lagi, tapi bagi banyak orang itu besar. Sebelum saya menikah kurang berapa hari, saya tuh beritahu istri saya tuh bilang begini, income kita nanti itu dari 2 macam. 1 persembahan kalau saya khotbah, 2 itu bonus. Jadi saya bilang kepada dia, kalau saya nggak melayani sering saya dapat bonus. Nah selama saya hidup, karena itu orang bank, wah kalau buat pembukuan rapinya luar biasa. Jadi yang kita boleh pakai hanya persembahan pelayanan. Bonus nggak boleh dipakai sama sekali. Dia kaget, lebih kaget lagi setelah kami menikah sekian bulan, bonusnya itu ribuan % lebih banyak daripada persembahan khotbah. Dan itu harus mengalir semua, nggak boleh 1 rupiah pun kami pakai. Saudara, maka itu saudara bisa bayangkan, saya bisa biayai sekolah, bisa buat sekolah gratis segitu banyak, dan biayai teman-teman perjalanan. Bayangkan kalau cuma mengharapkan persembahan khotbah, saya khotbah berapa ratus kali sehari. Ngerti maksudnya itu? Mati saya. Dan inilah luar biasa. Saudara, setelah lewat tahun ke-4 atau ke-5 saya lupa.
Istri saya itu bilang gini, kamu tahu nggak, dari income kita yang masuk persembahan itu, yang kita pakai per persen, nggak tahu. Karena dia nulis kok, dia yang pakai. Kaget dia bilang, nggak sampai 2%. Jadi memang saudara, kami ini bukan pelit, juga bukan hemat. Hidup ya biasa begini buat kami. Satu kali saudara, setelah berapa tahun yang menikah, istri saya itu akhirnya marah kepada saya. Karena saya itu suka maksa dia. Kan saya sebagai pendeta sering ikut pertemuan hamba-hamba Tuhan, bukan yang di kota ya, bukan yang di desa-desa. Lah saya ini kan gak enak. Ini tiap kali pertemuan tanya, mana istrimu gak ikut. Nah dia tuh gak mau ikut, gak mau bener. Ini kalau yang pertemuan hamba Tuhan yang sudah gede-gede begitu. Nah akhirnya dia bilang, saya tuh minder. Lu kenapa minder? Saya bilang begitu. Habis melihat istri pendeta rata-rata dari kaki sampai kepala bermerek semua dipakai. Jadi dia tuh minder. Dia tuh memang orang sederhana sekali. Oh saya baru tahu. Ya udah saya gak mau maksa dia lagi. Orang sederhana sekali. Nah, jadi kami bukan pelit juga bukan hemat. Kami itu bisa berkata cukup untuk yang kami pakai. Saya juga baru tahu kalau yang kami pakai berdua itu nggak sampai 2%. Maka itu saya nggak pernah khotbah perpuluhan. Karena saya ngajar itu 100% untuk memberi. Ngerti nggak Sarah? Nah, jadi gini, kondisikan diri kita sedemikian rupa. Nah kata itu gak ada patokannya bukan? Kan masing-masing kita beda. Kondisikan diri kita sedemikian rupa sehingga suatu hari nanti Yahweh akan bicara kepada kita seperti dia bicara kepada Musa. Juga hal yang telah kau katakan. Suatu hari seorang pengusaha di Jakarta baru kenal saya. Akhirnya berapa kali ketemu dan berapa kali dia melihat, dia beri saya amplop yang cukup tebal. Saya belum buka, saya belum hitung. Diajak makan, tiba-tiba ada telepon. Nah ada anak yang perlu uang itu. Terus saya tanya dia, kan ngapain hitung di depan dia ngasih kok. Boleh nggak saya tahu ini tadi berapa? Saya tanya begitu. Maksudnya ada yang perlu. Terus dia nyebut angka. Wah kalau itu pas. Saya minta tolong supirnya ke bank dulu. Nah itu berkali-kali dia melihat saudara. Terus satu dia tanya, jadi kamu hidup tuh pakai yang mana? Dia bilang begitu. Wah susah jawabnya, saya bilang. Ya pakai uang, saya bilang begitu. Mau pakai yang mana lagi? Karena dia tahu begitu berapa kali dapat langsung jalan. Nah suatu hari sudah dia ngomong pada teman-teman pengusaha, mungkin di dunia ini hanya Koden yang bisa membuat Tuhan itu sungkan kalau nggak memberi. Ngerti kata-kata itu? Itu pengusaha itu. Begitu dia ngomong saya juga baru sadar, memang luar biasa juga. Nah selama Tuhan melihat kita bisa hidup seperti yang diinginkan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Oh Bapa di surga itu nggak akan segan-segan. Kita cuma jadi sungai kok mengalir terus. Jangan jadi got yang mampet. Mengalir terus mengalir. Maaf saya cerita lagi. Kamis 2 minggu yang lalu, ya 2 minggu yang lalu, berapa itu ya? Saya kan ikut alumni Hagai internasional. Nah, terus saya dapat email untuk mereka ngecek apa alumni itu sudah buat. Karena setiap murid itu dapat beasiswa $10.000 karena sekolahnya di luar negeri sudah. Nah, mereka harus mempertanggungjawabkan. Itu kan donatur. Sebetulnya sudah 8 kali saya itu diminta. Tapi saya sering nggak punya waktu karena sebulan itu saya tuh pengen belajar, saya suka belajar. Nah yang ke-8 itu diminta lagi. Nah kebetulan waktu itu ketuanya itu Pak Andreas siapa saya lupa nama belakang, itu kenal saya. Dia bilang Pak Daniel sudahlah, dalam data kami ini yang ke-8 kali di approach nggak pernah bisa, harus ikut. Ya udah, saya berdua dengan istri saya, jadi saya nggak sebulan ya nggak apa-apa. Nah 2 Kamis yang lalu saya dapat email kuesioner pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan sebagai alumni itu untuk data. Ya tentunya nggak bisa bohong, banyak lah sampai nomor ke-30 berapa ditulis begini, sebutkan dalam US dollar. Dengar baik-baik, sebutkan dalam US dollar 2 tahun ini berapa yang Anda keluarkan untuk penginjilan.
Dan itu ada rinciannya untuk support penginjil, untuk peralatan penginjilan, untuk bentuk penginjilan apa saja, sekolah atau apa saja. Wah, saya langsung telepon istri saya. Ya karena dia pasti ngerti semuanya. Saudara, dan itu termasuk uang transport perjalanan. Akhirnya uang transport saya tidak masukkan karena kaget lihat jumlahnya. Maaf ya saudara, itu kemuliaan bagi Tuhan. Istri saya itu ngitung 2 tahun ini kita sudah keluar uang untuk menginjil 5 miliar. Padahal kami itu nggak pernah punya uang, di bank itu nggak ada. Dia bilang untuk beli rumah, untuk biaya sekolah, untuk anak-anak, untuk ini. Jadi harusnya 500.000 US dollar. Saya bilang benar loh, kamu itu tahun lalu kita beli 9 rumah tahun 2011 itu. Lalu biaya sekolah, biaya ini, biaya itu. Saya ngurusin tim yang di Sukuwana, Sulawesi Tengah, tim yang di Lampung, yang di Mentawai, ya belum yang di Papua lagi untuk penginjilan itu. Terus saya sambil ngomong, gak sadar kita ini kaya ya, saya bilang sama istri saya. Bayangkan, maaf, pengusaha mana saudara? Itu belum uang transport. Telepon saya tutup, saya menangis di depan Tuhan. Saya bilang, Papa, terima kasih untuk kepercayaan yang luar biasa. Saya nggak pernah ngitung. Pokoknya ada, keluar. Ada, keluar. Nah kalau dihitung sebagai orang bisnis, kalau 2 tahun itu 5 miliar untuk penginjilan, itu perusahaan apa? Ngerti maksudnya? Lalu cash flow-nya itu berapa? Maka itu makin tahun saudara. Saya tuh melihat firman Tuhan ini luar biasa, bisa dipercaya betul-betul. Jadi nggak cuma teori tapi ini kebenaran. Lagi sekali, saya tidak tahu bagaimana cara Bapak, tapi itulah fakta. Dan saya betul-betul bersyukur untuk kepercayaan itu. Jadi berikan hak kepada Tuhan untuk bekerja semau-maunya, katakan amin. Nah karena ayat 17 ya, karena apa? Sampai Yahweh bisa nuruti Musa. 1, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapan. Saudara sering dengar khotbah bahasa Inggris favor of God. Tahu ya? Mendapat favor, mendapat apa sih bahasa Inggris yang tempat favor itu? Bukan kemurahan, perkenanan. Apa? Kesenangan. Iya, perkenanan, kesenangan. Nah, apakah Tuhan bisa disuap? Nah, berarti kalau dia berkenan kepada kita atau dia senang kepada kita, itu apakah karena kita nyuap dia? Nah, itu rahasia. Lalu apa? Saya belum bisa jawab. Lalu apa? Kalau kita senang pada seseorang, berkenan pada seseorang, paling tidak orang itu nurut. Betul. Kalau bahasa Jawa bilang nggak neko-neko, nggak macam-macam. Ini sungguh luar biasa karena engkau Musa telah mendapat kasih karunia di hadapan. Nah, ini kan nggak ada urutannya. Nomor 1 buat ini, nomor 2 buat ini, nomor 3 buat ini, supaya kamu dapat favor of God. Gitu atau tidak? Nggak bisa. Itu nggak ada aturan bakunya. Betul? Itu masing-masing kita. Maka itu saya pakai kata tadi, kondisikan diri kita sedemikian rupa. Nah itu nggak tahu. Yang kedua ini lebih menarik saudara. Yang kedua itu dikatakan karena aku mengenal. Kalau saudara baca bahasa Inggrisnya dikatakan I know you by name. Kenal. Nah bedanya begini. Coba perhatikan. Siapa yang mengenal siapa? Ayo baca. Siapa yang mengenal siapa? Bukan Musa yang kenal Tuhan. Semua kita bisa berkata, oh aku kenal Tuhan. Oh aku kenal Tuhan. Betul, semua kita bisa berkata begitu. Sama seperti oh aku kenal presiden, aku kenal gubernur Sulawesi Selatan, kenal. Lah dianya, ngerti maksudnya? Dia kenal tidak? Nah itu pertanyaan lain lagi. Jadi kalau Papa yang berkata aku kenal kamu, saya merenungkan sekarang. Kata aku mengenal kamu itu ada 2 arti, bisa negatif, bisa positif. Tapi dua-duanya sama. Saya beri contoh begini. Suatu hari ada orang datang ke daerah saudara tinggal. Misal saudara tinggal di daerah lorong kecil. Nah, terus orang itu tanya seseorang, kira-kira yang dicari itu dekat dengan rumah saudara. Nah, maaf,
orang ini terkenal nggak baiknya. Terus yang dicari bukan yang carinya. Nah, ketika orang yang cari orang itu, orangnya cirinya begini. Apakah Anda kenal? Oh, kenal saya dengan orang itu. Itu artinya negatif atau positif kenalnya? Negatif. Ini orang jahat. Padahal sama-sama kenal. Nah, pertanyaannya, kita dengan Papa di surga, seberapa jauh kita dikenal dia? Dan sama, bisa-bisanya dia mengenal kita. Kita nggak bisa nyuap dia dengan pelayanan. Setuju? Kita nggak bisa nyuap dia dengan pelayanan. Nggak bisa. Apalagi dengan duit. Oh, nggak bisa. Lalu apa? Ya itu tadi, kondisikan diri kita sedemikian sampai dia bisa mengenal. Nanti di situ kita akan melangkah, kita akan berjalan terus bersama dengan dia. Kenapa Mel? Ini sakit. Sehingga dia akan mengajak kita jadi sahabatnya.